Langkah-langkah uji praklinis. Yang pertama, fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini. Uji farmakodinamik untuk senyawa antidiabetik ini terutama bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif senyawa menunjukkan kadar glukosa darah pada model hewan diabetes. Misalnya tikus yang diinduksi diabetes dengan streptozotocin. Pemantauan kadar glukosa darah secara berkala setelah pemberian senyawa dilakukan untuk menilai efektivitas penurunan gula darah, durasi efek, dan dosis optimal yang menghasilkan manfaat terapeutik maksimal. Selain itu, perbandingan dengan obat antidiabetik standar juga dilakukan untuk mengevaluasi keunggulan atau kelemahan senyawa baru. 2. Merancang uji farmakokinetik untuk memastikan profil waktu paruh yang optimal. Perancangan uji farmakokinetik memerlukan penentuan rute administrasi yang tepat, misalnya oral, dan pemberian dosis pada beberapa kelompok hewan. Sampel darah diambil pada interval waktu yang ditentukan, seperti 0, 0,5, 1, 2, 4, 8, 12, hingga 24 jam, dan dianalisis menggunakan teknik seperti HPLC atau LC-MS. Data ini digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik utama, seperti Cmax, Tmax, AUC, T setengah, dan clearance, guna untuk menentukan apakah waktu paruh senyawa cocok untuk penggunaan jangka panjang dalam terapi diabetes. 3. Parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi, yaitu parameter keamanan yang dipantau dalam uji toksikologi meliputi berat badan, asupan makanan, dan perilaku hewan. Hematologi dan biokimia darah diperiksa untuk mengidentifikasi perubahan dalam fungsi hati, ginjal, dan kadar elektrolit. Selain itu, histopatologi jaringan organ vital dan analisis urin juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau perubahan patologis. Pemeriksaan organ spesifik seperti pankreas dan jantung juga penting untuk mengamati dampak langsung terhadap sel beta penghasil insulin dan fungsi kardiovaskular. Untuk mengevaluasi keamanan jangka panjang, diperlukan pemeriksaan tambahan seperti tes mutagenisitas dan kosigenisitas. Selain itu, efek senyawa pada sistem reproduksi dan potensi toksisitas pada organ-organ vital diperiksa untuk memastikan senyawa tidak menimbulkan risiko yang signifikan pada kesehatan jangka panjang pengguna. Hasil dari pengujian ini akan menjadi dasar dalam penentuan apakah senyawa tersebut layak untuk diujikan pada manusia.